Mau jadi abdi negara tapi nggak jago komunikasi? Ini dia tips praktikal buat asah skill komunikasi kamu. Ingin bimbel offline dengan jadwal fleksibel, bahkan bisa di rumah kamu. Yuk join program Privat Full House. Promo terbatasnya, klik link ini ya. Baik lagi di sosmednya Panara. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan skill komunikasi itu sangat-sangat penting, dibutuhkan banget dalam sekarang ini ataupun dalam dunia berkarir. Karena orang lain itu tuh nggak akan tahu apa yang kamu maksud kalau kamu nggak bisa komunikasi dengan baik dan juga efektif. Apalagi kalau misalkan kamu mau jadi seorang abdi negara, di mana itu banyakkan adalah teamwork, yang adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak tim ataupun banyak komunikasi sama banyak orang. Apabila terjadi salah komunikasi ataupun memiliki komunikasi yang kurang baik, itu sangat-sangat mengaruh sama pekerjaan kamu. Mari kita bahas satu-satu tipsnya. Gak usah jauh-jauh, kita belajar dulu dari aktif buat mendengarkan. Kita belajar untuk mendengarkan orang lain dengan lebih baik. Keterampilan mendengarkan yang baik itu adalah sebuah kunci di mana kita bisa melakukan komunikasi efektif sama banyak orang. Jadi kita bisa lebih memahami perspektif orang lain dan juga kita bisa memberikan tanggapan yang lebih oke. Kita bisa ngerespon dengan lebih baik, lebih tepat, dan juga lebih asertif, lebih efektif. Dan praktik aktif mendengarkan itu juga bisa ngebantu kita buat menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi di dalam komunikasi. Setelah kamu udah belajar untuk mempraktekkan gimana caranya untuk memahami orang lain dengan mendengarkan, selanjutnya adalah kamu bisa menguasai seni bertanya yang efektif. Bertanya adalah kunci untuk mendapatkan informasi yang kita butuhin, untuk memperluas pemahaman kita tentunya. Tapi, enggak semua pertanyaan itu diciptakan sama. Menguasai seni bertanya yang efektif itu tuh melibatkan kemampuan untuk membuat pertanyaan yang relevan, yang terbuka, dan juga mendorong diskusi yang bermakna. Kalau misalkan kamu adalah orang yang kaku untuk ketemu sama orang lain dan nggak bisa basa-basi, coba kamu awali pertanyaan yang dengan pertanyaan terbuka, tidak menggunakan kata apa, tapi lebih perbanyak kata-kata dengan awalan mengapa dan juga bagaimana. Jadi otomatis lawan bicara kamu itu akan menjelaskan lebih dalam dan juga lebih panjang. Akhirnya bisa diskusi dan juga bisa ngobrol panjang. Selanjutnya kamu bisa berlatih ngomong di depan umum. Keterampilan ngomong di depan umum itu adalah sebuah aset yang sangat-sangat berharga di dalam sekarang-sekarang ini. Kalau misalkan kamu punya karir apapun itu, kalau kamu memiliki komunikasi yang buruk ataupun memiliki komunikasi yang so-so, yang standar-standar aja, kurang menarik ataupun kurang atraktif. Awalnya sih memang susah ya untuk ngomong ataupun latihan public speaking di depan umum, tapi kalau misalkan kamu ada kesempatan, misalkan kamu sekarang lagi sekolah, dan ketika ada pelajaran ataupun materi, ketika kamu punya kesempatan untuk ngomong di depan banyak orang, ambil aja kesempatannya, kamu bisa latihan di situ, kamu bisa memerangi ketakutan kamu yang biasanya ada, yang biasanya malah justru dihindari sama banyak orang, kamu justru bisa manfaatin peluang ini. Selanjutnya adalah empati. Kenapa sih kebanyakan orang itu tuh pembicaraannya nggak menarik dan juga banyak banget orang yang nggak bisa ngobrol secara lama? Karena kurangnya empati. Selanjutnya kamu bisa pakai empati dalam conversation sehari-hari kamu. Empati itu adalah sebuah kemampuan untuk memahami dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kamu ataupun orang lain. Dalam konteks komunikasi, yang memiliki empati tinggi itu memungkinkan kita untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Untuk menjadi pendengar yang lebih baik, kita punya hubungan yang lebih sehat, lebih kuat sama orang lain dan juga bisa menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Karena kita memiliki empati yang lebih terhadap lawan bicara kita. Selanjutnya kamu bisa belajar menerima dan juga memberikan umpan balik yang positif dengan baik. Umpan balik itu adalah bagian penting dari sebuah proses belajar dan juga berkembang. Kita perlu belajar buat menerima umpan balik dengan terbuka dan memanfaatkannya untuk meningkatkan diri kita. Di sisi lain, memberikan umpan balik dengan baik itu juga membutuhkan kepekaan dan juga kebijaksanaan untuk menyampaikan pesan secara efektif. Kalau misalkan kamu masih ragu untuk gimana latihan sama siapa, ngomong sama siapa, coba deh kamu praktekin. Kalau misalkan kamu ada di kendaraan umum ataupun kamu di tempat umum, misalkan di stasiun, di halte, ketika kamu lagi nunggu bis dan lain-lain, kamu bisa ajak ngobrol strangers, tapi kamu juga tetap harus waspada dalam melakukannya ini. Lakuin minimal ketika kamu lagi ada di tempat umum, coba deh tantang diri kamu sendiri untuk ngomong sama satu orang yang kamu gak kenal. Coba bangun komunikasi dengan orang lain, siapa tahu orang yang kamu ajak bicara itu adalah orang yang hebat dan juga akan membuka peluang yang lainnya.
Yang pertama, kamu akan dilatih secara profesional. Di Panara, para siswa itu mengikuti bimbel dan juga akan dapetin sistem belajar yang efektif, udah disesuaikan dengan kebutuhan tes kamu. Cara belajarnya juga udah disesuaikan sama standar profesional, jadi otomatis cara belajarnya lebih efisien. Dan di Panara itu gratis mengulang. Di Panara Course menyediakan program gratis untuk mengulang pada tahun berikutnya bagi siswa-siswa yang gagal di tes TNI ataupun Polri dan juga kedinasan. Nah, selain itu kamu juga bisa belajar privat di rumah. Misalkan kamu nggak sempat datang ke bimbel, ataupun kamu tuh lebih suka belajar privat di rumah aja, kamu bisa ambil program privat di rumah, jadi tentornya kita akan datang ke rumahnya kamu. Nah, selain itu kita juga udah menggunakan aplikasi yang paling terkini. Kita udah bekerja sama salah satu platform yang bisa diakses dimanapun dan juga kapanpun, jadi udah canggih banget lah ya. Yang perlu dicatat selanjutnya adalah materi kita itu eksklusif dan juga terbaru. Materi yang kita berikan itu materi-materi yang spesifik dan juga terbaru, dan materi ini tuh dirancang sesuai tahun akademik. Jadi gunanya buat memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya yang mau daftar sama Panara. Nah, kalau misalkan kamu bisa ngajak teman kamu buat ikutan program bimbel ini, tentunya siswa akan diberikan uang saku hingga jutaan rupiah. Nah, layanan yang kita punya itu ada banyak banget. Ada psikologi, ada akademik, ada fisik, ada mental ideologi, ada materi juga, dan akurasinya itu lebih dari 80%. Di Panara ini ada juga program menabung. Panara Course juga menyediakan program menabung bagi kalian yang masih sekolah. Nah, selama masih proses menabung ini, kamu udah bisa belajar pada saat itu juga. Caranya gabung ada di caption ya. Apakah kamu ngerasa tertarik? Sampai ketemu di konten lainnya. Terima kasih udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video lainnya.